Halo semua. Ini adalah video chapter kelanjutan dari Disastro Necromancer kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Cerita berlanjut saat Lin Moyu leveling di padang. Dia terkena serangan panah dari dua orang pria yang memakai jubah berwarna biru. Dan saat itu juga, Lin Moyu meminta mereka untuk meminta maaf soal panah nyasar yang mengenai dirinya, dan pria yang menggunakan busur panah berkata, "Maaf soal itu," dan berpikir, "Anak ini terkena panahku, tapi kenapa dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan diulangi lagi," sahut Lin Moyu. Kemudian pemuda yang membawa senjata stab melihat reaksi Lin Moyu berpikir, "Anak ini, tidakkah dia tahu bahwa aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik?" Kemudian dia berkata, "Itu skeleton warrior, pemanggil undead, hanya penjahat terselubung dengan mentalitas gelap yang bisa melakukan profesi menjijikan seperti memanggil undead ini. Dia pasti bukan orang baik." Kemudian pria yang membawa panah berkata, "Hentikan, aku tahu balasnya," dan mereka pun pergi meninggalkan Lin Moyu. Moyu berkata, "Anggap dirimu beruntung dan berpikir, jika mereka melakukan sesuatu, mereka akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat lebih buruk." Dan Moyu pun melanjutkan levelingnya dan memantau pergerakan para skeleton warrior di atas sebuah bukit batu, sambil berpikir, ESP berkurang, jadi setelah level 10, ESP yang dibutuhkan untuk naik level jadi meningkat 3 kali lipat. Aku masih harus membunuh 5.000 goblin lagi untuk naik satu level. Aku rasa tidak akan bisa mencapai level 11 malam ini, meskipun skeleton warrior bisa terus membunuh tanpa henti. Kemudian hari sudah mulai gelap. Moyu berkata, "Aku kehabisan waktu, dan aku sudah tidak bisa kembali." Dan Moyu pun turun dari bukit batu dan berpikir, "Jika aku ingin masuk ke Akademi Xiaxing, aku harus berusaha lebih keras dari yang lain." Dan Moyu pun mencari tempat peristirahatannya untuk malam ini. Dan dia menemukan tempat di dalam hutan dan membuat sebuah api unggul untuk menghangatkan dirinya malam ini. Kemudian berpikir, berdasarkan kecepatan kenaikan level saat ini, aku akan bisa mencapai sekitar level 13 besok. Tapi masih belum jelas, apakah aku masih bisa mencapai level 15 besoknya lagi. Setelah mencapai level 15, kecepatan naik level akan menurun juga. Meski menghabiskan satu hari penuh, aku hanya mampu maksimal mencapai level 16. Bagaimana caranya kakakku bisa naik level saat itu? Aku tahu dia adalah seorang sword dancer dalam profesi legendaris, tapi tidak mungkin dia bisa melampaui seberapa cepat aku naik level. Aku pasti melewatkan sesuatu. Lin Moyu mencoba mengingat beberapa hal mengenai ucapan kakaknya, dan teringat dengan sebuah kata, mungkinkah dia bekerja sama dengan orang lain, dan menyerang Dungeon dengan kesulitan Nightmare yang memiliki lebih banyak SP. Itu sebabnya. Dia terluka saat dia berhasil kembali waktu itu. Tebakanku mungkin benar, aku akan pergi melihatnya besok. Saat hari semakin malam, Lin Moyu kedatangan seorang tamu. Moyu berpikir, seorang profesional leveling. Tidak banyak orang yang akan naik level di sini pada tengah malam. Apa dia tersesat? Dan ternyata, dia adalah gadis bertudung yang Moyu temui saat dia leveling di padang siang tadi. Dan gadis itu berkata, "Apakah kau memiliki makanan?" Dan Moyu langsung memberikan makanan berupa ubi jalar kepada gadis tersebut, dan memakan secara lahap hingga tersedap. Dan Moyu memberikannya sebotol air. Setelah selesai makan, gadis itu berterima kasih dan bertanya, "Siapa namamu?" Moyu hanya terdiam seperti menaruh rasa waspada terhadap gadis tersebut. Dan gadis itu berkata, "Tidak mau bicara ya, bagaimana kalau kita saling mengadu skill analisa kita?" Moyu pun menyetujui hal tersebut dan mengadu skill analisanya. Namun, saat mengadu skill, ada notifikasi yang mengatakan analisis gagal. Moyu berpikir, analisis gagal. Tidak mendapatkan informasi apapun. Dan gadis yang sadar bahwa Moyu gagal dalam analisis berkata, "Tidak mendapatkan apa-apa ya, jadi kau bernama Lin Moyu, level 10, dan pekerjaanmu adalah necromancer. Aku belum pernah mendengar pekerjaan ini sebelumnya." "Oh iya, aku rasa aku melihat ada skeleton yang berdiri di sampingmu pada siang hari. Apa itu summonmu, pemanggil undead? Ini sangat langka. Tapi, kenapa kau tidak mau bicara? Jangan bilang kau bisu." "Meskipun, kau tidak terlihat seperti itu," Moyu pun berkata, "Kenapa? Oh, kau akhirnya bicara," sahut gadis tersebut dengan senang. "Apa kau bertanya mengapa skill analisis kau tidak berhasil ya? Itu karena ini,
Ini adalah lencana pemblokiran. Selama kau memilikinya, siapapun yang tidak berada di atas level 10 tidak akan bisa menggunakan kemampuan analisis padamu. Sekarang, coba gunakan lagi skill analisismu padaku. Moyu pun mencoba sekali lagi skill analisisnya. Dan ternyata, skill analisis Moyu berhasil. Dan diketahui, nama gadis tersebut adalah Ning Yiji, pekerjaan assassin. Level 19. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka berdua sadar bahwa kedatangan beberapa orang yang Moyu temui siang tadi. Moyu berpikir, skeletonku sudah mendeteksi mereka. Apa mereka berpikir untuk menghapus kita? Ning Yiji berdiri dan berkata, kenapa mereka kembali lagi? Ini kan hanya sebuah skill tingkat menengah. Kitab suci skill, padahal mereka sudah pergi dari sini selama berhari-hari dan mereka masih belum menyerah. Aku pergi dulu. Aku akan menemuimu lagi jika ada kesempatan lain kali. Dan saat Ning Yiji mau pamit, tiba-tiba ada satu anak panah yang mengarah ke dirinya. Beruntung masih bisa dihindari. Dan terlihat Lin Moyu dan Ning Yiji sudah ditandai dengan marking arrow, dan mereka dalam bahaya sekarang. Moyu berpikir, pemanah itu memiliki skill anti tebus pandang. Skill ini akan dapat menandai target, membuat mereka mudah untuk ditargetkan. Dan tidak dapat memasuki mode tebus pandang. Dibuat khusus untuk melawan para assassin dan monster yang memiliki skill tebus pandang. Sepertinya mereka mempersiapkannya, pria penyihir berkata, tak akan kulepaskan lagi kau. Sudah kuduga, kalian satu tim. Pembunuh tikus yang menjijikan dan semolar kegelapan yang jahat dan abadi, merupakan duet yang cukup bagus. Aku mengakui itu. Dia bukanlah rekanku, aku akan memberimu skill kita, kitab suci, dan kita akan berpisah. Ucap Ning Yiji. Sebenarnya itu bagus, tapi jika kau melakukannya kemarin, tapi sekarang, kami merasa lebih aman untuk membunuhmu. Karena orang mati tidak akan pernah bisa bicara. Tidak ada yang pernah tahu kita memiliki skill tingkat menengah kitab suci. Sahut pemanah, aku akan mengulur waktu. Kau larilah duluan dan berpikir. Dia hanya level 10, aku tak bisa menyeretnya bersamaku untuk sesuatu yang kulakukan. Dan kau bagaimana? Aku adalah Shadow Assassin. Dan di bawah malam adalah tempat aku menari, tenang saja. Aku punya cara untuk keluar dari sini. Dan berpikir, kau tidak akan melarikan diri pada siang hari jika kau benar-benar mampu. Jelas mereka lebih kuat. Ditambah lagi, aku sudah ditandai, jadi skill tembus pandangnya tidak akan bekerja. Hentikan omong kosong ini. Jangan buang-buang waktu lagi, tangkap dia, teriak pria pemanah. Aku tak hanya ingin nyawamu selamat hari ini. Aku ingin orang itu mati juga, ucap pria penyihir sambil mengeluarkan skill Illumination. Dan pria penyihir berpikir. Skill Illuminationku tidak hanya digunakan untuk mengambilkan pandangan, tapi juga untuk mengusir kegelapan. Dan meningkatkan jangkauan skill lainku. Bagian yang paling penting adalah bahwa ini akan menjadi skill counter dari skill tembus pandang dari seorang assassin, pencuri. Akan kubunuh kau sekarang juga. Gawat. Aku harus cepat memikirkan jalan keluarnya. Ucap Ning Yeye. Di saat yang bersamaan, pria pemanah, pria penyihir, dan pria tameng bersiap memberikan serangan terhadap Lin Moyu dan Ning Yeye dari 3 arah sekaligus. Moyu pun bersiap dengan memanggil Skeleton Warrior. Pria penyihir berkata, buang-buang energi saja, memanggil Undeak. Menjijikan. Bola api yang berkobar adalah skill penyihir level 20, aku akan meledakkanmu menjadi abu. Dan pria penyihir menembakkan bola api ke arah Lin Moyu. Ning Yeye mencoba menyelamatkan Lin Moyu dan mengajaknya lari, namun sayang, Ning Yeye tidak sadar bahwa dia sudah terkena skill tali spiritual yang membuat dia tidak bisa kabur. Pria pemanah juga menembakkan 3 anak panah dengan 3 kali lipat kerusakan. Ning Yeye pun bingung harus berbuat apa sekarang dengan di depannya sudah ada 3 anak panah yang mengarah ke arahnya, dan Ning Yeye mencoba mendorong Moyu ke arah lain agar tidak terkena serangan tersebut. Dan betapa terkejutnya Ning Yeye dengan kejadian selanjutnya. Serangan-serangan yang dilancarkan telah diblokir oleh Skeleton Warrior, baik itu bola api, panah, dan serangan dari pria tameng. Terlihat yang menahan serangan api adalah Skeleton dengan memegang senjata Devil AC. Serangan panah memegang senjata longsword dan yang menyerang pria tameng adalah Skeleton dengan kapak besar, hingga membuat pria tameng terdorong ke belakang. Tidak mungkin, padahal skill analisisku menunjukkan bahwa anak itu hanya Necromancer level 10.
Tidak, jangan mendekat, ucap pria penyihir yang kaget dan berpikir, aku penyihir level 20, dan dia hanya level 10. Kenapa aku tak bisa membunuhnya? Pria pemanah dan pria tameng juga terkejut dan berkata, apa itu tadi? Skill kita tidak berpengaruh pada summon itu. Kenapa sebuah summon memiliki statistik yang sangat tinggi, dan secara tidak sadar, mereka bertiga sudah ditandai Lin Moyu dengan arwah api biru di sekitar mereka. Selain itu, terlihat mereka juga sudah dikepung oleh pasukan skeleton warrior dengan berbagai macam tipe. Ning Yenye yang melihat hal ini terkejut dan berpikir, apa itu benar-benar skeleton warrior yang pernah aku lihat sebelumnya? Apa ini benar-benar summoner level 10? Bagaimana bisa skill penyihir dan pemanah level 20 tidak memberikan kerusakan pada mereka, padahal mereka sudah hancur? Tapi kenapa mereka begitu kuat, dan bukankah ini terlalu berlebihan? Dan terlihat statistik status Lin Moyu saat ini, di mana sekarang dia berada di level 10 dengan kekuatan, agility, fisik 100 poin, dan spirit 300 poin, ruang pemanggilan sebanyak 100 yang sudah diisi 44. Selain itu, skill dan bakat juga naik level seperti peningkatan komprehensif level 2. Sehingga semua efek skill meningkat 10 kali lipat. Soul Slam level 10, summon Skeleton Warrior level 10, dan bisa memanggil Skeleton Warrior tingkat perunggu. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah, dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.